Perjalanan spiritual Dr. Richard Lee tidak suka dengan Islam hingga berakhir mualaf. Kabar Dr. Richard Lee memutuskan menjadi seorang mualaf telah dikonfirmasi. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki. Nah, kita lanjut nih dalam pembahasan, yaitu tentang disebut sudah resmi mualaf Richard Lee kepergok masih ke gereja, rayakan Natal hingga Imlek. Katanya seperti itu guys. Nah, beritanya seperti apa? Yuk langsung kita lihat bareng-bareng guys. Tapi sebelumnya bantu subscribe ya. Disebut sudah resmi mualaf, Richard Lee kepergok masih ke gereja, Waduh, merayakan Natal. mungkin ini foto lama atau mungkin nggak tahu lah. Dr. Richard Lee dikabarkan telah resmi menjadi mualaf dituntun oleh Ustadz Dery Sulaiman. Hal ini pertama kali terungkap setelah Ustadz Dery membenarkan Dr. Richard mualaf pada kolom komentar Dan mualaf beneran kah katanya? Selasa, Ya, dia benar kata itu. 28 Januari tahun Gue udah bang, lagi belajar sholat, doakan ya Ustadz katanya. Dery Sulaiman mengaku bahwa ia Mana membimbing Ustadz ya? dokter Dery kecantikan ini? tersebut untuk belajar kalimat syahadat 2 tahun lalu. Kemudian, pada tahun 2024 ia kembali menuntun Dr. Richard untuk mengucapkan syahadat lagi. Meski dikabarkan telah memeluk agama Islam sejak lama, namun pemilik bisnis kecantikan Athena itu ternyata masih merayakan Natal dan Imlek. Waduh. Momen tersebut dibagikan olehnya melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Dr. Richard Lee bersama dengan keluarga kompak mengenakan pakaian yang mayoritas berwarna merah. Tampak ia bersama Reni Effendi, istrinya dan ketiga anaknya mengepalkan tangan sebagai bentuk sambutan yang biasa dilakukan oleh keturunan Tionghoa. Gong Sifat Choi, yang komen saya doain makmur di tahun ular, murah rezeki, enteng jodoh plus bonus angpau, tulis Reni Effendi dikutip pada tanggal 29 Januari tahun 2025. Terlihat keluarga Richard Lee tampak menikmati quality time dengan keluarga besar ketika merayakan Imlek. Selain masih merayakan Imlek, ternyata Dr. Richard Lee pun masih ke gereja dan merayakan Natal. Waduh. Foto-foto Dr. Richard yang masih melakukan ibadah di gereja saat Natal sontak menimbulkan kebingungan netizen. Padahal, menurut penjelasan Ustadz Dery Sulaiman, Dr. Richard sudah menjadi mualaf sejak 2 tahun yang lalu. Katanya Ustadz Dery di kolom komentar postingan beliau, sudah login 2 tahun yang lalu, ini masih Natalan. Gimana dok? Tanya netizen bingung. Loh katanya DRL sudah pindah Islam kok balik lagi, ujar netizen. Awal beredarnya Richard Lee yang resmi mualaf ialah dari unggahan Ustadz Dery Sulaiman yang mengajarkannya cara berzikir menggunakan tasbih. Pada kolom komentar postingan tersebut, Ustadz Dery menuliskan pernyataan yang menggiring opini jika Richard Lee sudah memeluk agama Islam. Ia juga mengungkapkan bahwa dokter sekaligus selebgram tersebut tengah belajar tata cara ibadah salat. Sedangkan, hingga kini Dr. Richard Lee belum buka suara soal keyakinan yang dipeluknya. Sebetulnya Sempat dia rasakan Ustadz Dery Sulaiman berita benarkan hari ini kasih. sudah terdengar 2 tahun yang lalu sebetulnya. Karena aku tuh pertama kali mengajarkan syahadat kepada Dr. Richard tuh 2 tahun lalu. Ya, dan dia mengakui keislamannya itu ya sejak awal itu, sejak pertama kenal itu dia mau belajar Islam, tapi bahasanya mau belajar dulu. Kemudian setahun yang lalu aku diajak lagi bicara 4 mata ya di satu restoran di Palembang dekat airport. Dia bilang aku sudah fix, sudah muslim sekarang, tolong rahasiakan. Tapi waktu itu aku cuma kasih tahu satu orang, Ustadz Felix Xiao. Jadi keislaman Dr. Richard Lee ini sebetulnya sudah dari 2 tahun yang lalu. Jadi kemarin terakhir itu aku diundang ke Sayap Suci kan, lagi ke restoran itu yang non alkohol katanya. Ustaz ngopi sini ya. Terus aku datang, tanya kapan tuh, dikasih tahu orang, ngapain? Berita baik ini mesti diberitakan. Dan sampai hari ini sebetulnya Dr. Richard itu dia masih mau merahasiakan. Tapi kemarin aku udah terlanjur bilang sama dia, aku kasih tahu ya, kalau betul-betul memang benar-benar Islam ini, tentu tidak ada masalah. Dia bilang nggak apa-apa, kasih tahu aja. Dia belajar sungguh-sungguh, dan komunikasi saya dengan beliau itu bukan hanya di konten, tapi hari-hari kita whatsappan, kita teleponan, dia tanya-tanya tentang Islam. Waktu di London dia nanya, di sini nggak banyak masjid gitu. Jadi banyak pertimbangan kenapa beliau merahasiakan itu, ya karena keluarga masih non muslim semua kan, dia jaga beliau jaga-jagalah. Tapi mudah-mudahan tidak jadi masalah ya.
Akhirnya, Dr. Richard Lee resmi menjadi mu'alaf. Sebelumnya, Assalamualaikum brother. Ada apa kawan? Usaha udah mulai turun kah? Omset udah mulai turun? Pakai jurus terakhir nih sekarang. Jurus terakhir. Enggak bercanda. Ya mudah-mudahan aja Dr. Richard emang bener-bener tulus ya masuk Islam. Mudah-mudahan aja nggak ada niat dan maksud apapun. Semoga aja istiqomah dalam iman dan Islam. BTW, ramalan dokter bener juga nih. Mas, Kalau aku sependapat ya, jangan-jangan ini takutnya maaf serbu maaf ini adalah jurus terakhir ya, karena kan ini kasusnya skincare-nya kan bermasalah banget ya, apalagi yang terakhir itu yang daerah Salmon itu ya, dan takutnya tapi walau alam sih. Nah, kita lanjut lagi. Dr. Richard Lee sudah menyebut syahadat dari 2 tahun yang lalu guys. Masa sih? Insya Allah, selamat datang saudaraku Dr. Richard Lee. Sekarang kita menjadi sesama muslim. Welcome. Gimana Dr. Richard selama beberapa waktu menjadi seorang muslim? Hati rasanya tenang banget ya. Tapi kapan sih dok loginnya? Soalnya salfok nih sama postingan adoptif. Nih harus baca di kolom komentarnya. Tuh, syahadat apa kau ucapkan itu, wahai DRL? Dr. Richard Lee itu udah login 2 tahun yang lalu dan disyahadatkan oleh Bapak Dery sendiri. Tapi nih Natal tahun kemarin 2024 nih kalian bisa lihat ya, tanggal 25 Desember kelihatannya Dr. Richard masih ke gereja ya. Ini konsepnya gimana dokter? Enggak, kita kan sesama muslim. Aku juga nggak mau asumsi buruk lah. Kita kan bersaudara sekarang. Oh iya dokter, baru buka kafe nggak sih? Sayap apa kalau nggak salah dimasukin story terus katanya minum tanpa alkohol. Bagus sih kafenya. Terus katanya kalau nggak salah ada formulasi baru ya dari WT Tomato atau apa, aku lupa deh, pernah lewat FYP. Jujur ya, gue nggak mau uzon di sini karena udah bawa-bawa agama. Tapi semoga emang ini tulus dari hati ya dok untuk memeluk agama Islam. Karena lillahi ta'ala gue gak akan pernah ikhlas kalau agama yang gue peluk dari gue baru lahir ini cuman dijadikan ajang promosi atau kayak untuk menarik simpati masyarakat. Karena itu hal yang udah gak bener banget sih menurut gue. Ingat ya, kita nih cuma manusia biasa. Setiap nafas, setiap langkah kita di dunia ini nih, kita nih cuma debu. Jangan dimain-mainin, tolong jangan bawa-bawa agama kalau cuman untuk mempromosikan sesuatu ya. Ini sumpah demi apapun gue jadi kayak orang bawa-bawa Tuhan. Tapi untuk owner-owner di luar sana yang mungkin mohon maaf bisnisnya lagi turun, kalau kalian mempromosikan dan bawa-bawa agama, gue lillahi ta'ala gue gak ikhlas dunia akhirat sumpah. Apalagi lo bawa-bawa agama gue. Mendingan diem aja, cari cara promosi yang lain. Benar. Nah itu guys, beliau login 2 tahun lalu yang mensyahadatkan gitu ya. Nah kita lanjut lagi. Ini film Nusantara Dr. Richard Lee. Tuh ada film Nusantara Dr. Richard Lee ya, bersama ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersaksi Dr. Richard Lee seorang muslim katanya. Hidayah mutlak dalam genggaman Allah. Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki dan mencabut hidayah daripada orang yang dikehendaki. Seluruh nabi berkumpul siang dan malam berjuang untuk memberi hidayah satu orang manusia, tidak akan mampu tanpa izin Allah. Nabi Nuh alaihissalam tidak kuasa memberi hidayah anak istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mampu untuk meyakinkan orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad tidak mampu meyakinkan paman-pamannya. Jadi apabila ada orang dapat hidayah, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sangka baik kepada Allah, itu adalah amalan yang tertinggi dalam Islam. Dan sangka baik kepada hamba Allah. Jangan kita menuduh orang, oh dia berpura-pura, dia takut ini, dia karena ini. Pernah terjadi ketika dalam sebuah peperangan dulu ya, seorang sahabat berhadapan dengan musuh. Kemudian ketika musuh itu hendak dibunuh, dia langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi sahabat tadi kata, oh ini pura-pura nih, takut mati nih, untuk menyelamatkan nyawanya nih, dia syahadat nih, dipenggal, dibunuh. Dan Rasulullah SAW begitu marah kepada sahabat tadi, hadirin sekalian. Nabi bertanya, apakah kamu sudah membelah hatinya, melihat hatinya? Nah, jadi kalau kalian mendengar kabar kemarin Dr. Richard Lee masuk Islam, kalian mesti sangka baik kepada Allah, sangka baik juga kepada hamba Allah. Dan saya pribadi sebagai dai-nya Allah, ya tidak ada interest apapun berteman dengan Dr. Richard Lee. Ya, saya murni, saya bersahabat dengan siapapun juga untuk mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada yang memfitnah, dibayar berapa kamu? Ada komen-komen yang saya rasa itu sudah masuk ke dalam zona fitnah ya. Dibayar berapa kamu? Nauzubillah min zalik. Saya ini dai-nya Allah, saya bekerja dengan Allah. Allah yang membayar gaji saya ya. Jadi
kalau kalian melihat bagaimana perjuangan Dr. Richard Lee, sampai hari ini dia berani mengumumkan keislaman dan mengizinkan saya untuk memberitahu keislaman beliau. Ya, padahal sudah sejak 2 tahun lalu ya, beliau belajar syahadat dengan saya perlahan-lahan di Palembang waktu itu. Kemudian masih merahasiakan sampai tahun lalu ulang ikrar syahadat lagi di dekat airport ada sebuah restoran, dan waktu itu saya beritahu Ustaz Felix Shaw kalau Dr. Richard Lee sudah resmi jadi muslim. Beliau sudah mengakui Islam dan sedang belajar tentang Islam dan terus belajar tentang sholat, belajar berwudu, dasar-dasar Islam, apa yang diperintah, apa yang dilarang dalam agama kita. Tidak sempurna mungkin ya, tapi untuk mencapai 100% tentu diawali dari 1% dulu. Bertahap. Langkah awal dia akan menuntun langkah selanjutnya. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 2 tahun terakhir kalau kalian tengok ya, beliau mengundang ustadz-ustadz yang luar biasa untuk belajar. Ustadz Khalid Basalamah pernah diundang, guru kita yang mulia Ustadz Felix Shaw sering bikin program malah kan selama Ramadan. Ustadz Fatih Karim, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Faizar, Ustadz Dennis Lim yang pernah diundang di podcast beliau. Terakhir Ustadz Nuruddin belajar tentang tauhid, tentang Allah. Kemudian beliau juga mengundang Ko dan Donditan, Kohani ya. Jadi tidak sedikit effort ya, perjuangan yang beliau lakukan untuk mengetahui tentang kebenaran Islam. Jadi kalau ada yang suuzon ya silahkan, kalian akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunggu tanggal mainnya. Insya Allah Dr. Richard Lee akan mengumumkan sendiri keislamannya di hadapan pemerintah, di hadapan para ulama dan para saudara-saudara muslim semua. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah Dr. Richard Lee benar-benar masuk Islam ataukah hanya untuk sebuah konten? Karena banyak ya, seperti dulu adalah selebgram dari Korea, siapa yang namanya lupa ya, yang namanya sekarang sudah hancur, siapa namanya ya, pokoknya itulah orang Korea yang dia cerai itu, dia kan ternyata ya seperti itu hanya untuk konten ya, pura-pura masuk Islam, aku lupa namanya tuh. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar tentang Dr. Richard Lee. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.